Oke, Ibu mulai saja untuk presentasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat walafiat ya. Hari ini adalah pertemuan minggu kedua untuk presentasi UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di mana presentasi kelompok dari kampus Cikarang ya. Waktu dan tempat Ibu persilahkan. Baik Ibu, kita akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil riset kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen kami, Ibu Tri Hartati, atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 1 kelas 635A24 Kampus Cikarang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisa kami mengenai sistem penagihan sales to cash pada studi kasus PT Indometal Mitra Buana. Selanjutnya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tim kami. Pertama, Feby Ahmad Setiawan sebagai ketua dari kelompok kami. Kemudian ada Kak Yohana, ada Ekawati, dan saya sendiri, Krisdayanti, dan kemudian Lucky Nurmansyah. Baik Ibu, di sini mengenai ruang lingkup yang akan kami bahas, yaitu mengenai penerimaan pesanan, pembuatan pesanan, pengiriman, pembuatan invoice, penerimaan pembayaran, dan penyelesaian transaksi. Adapun struktur organisasi pada PT Indometal Mitra Buana, yang mana kita ketahui bahwa struktur organisasi merupakan sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan. Dan di sini, seperti yang tampak pada layar, merupakan struktur organisasi pada PT Indometal Mitra Buana. Yang pertama ada Presiden Direktur dan Direktur, yang mana kita ketahui bahwa Presiden Direktur itu sebagai kepala perusahaan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus perusahaan terbatas. Kemudian di sini ada division head-nya, ada finance, ada administratif, dan operation. Kemudian ada department head, yang ada HRGE, PPIC dan komersial, production, PAM, dan QC. Kemudian ada section head-nya, leader, staff, dan operation. Kemudian terakhir ada helper, security, dan driver. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pembukaan analisa kami. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya, Ekawati. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan itu terdiri dari penerima pemesanan. Untuk proses penerima pemesanan sendiri, itu pertama itu kita dari bagian komersial atau admin staff menerima purchase order dari customer, kemudian membuat sales order berdasarkan purchase order tersebut. Lalu selanjutnya admin staff akan menentukan apakah direct sale yang artinya penjualan langsung karena stok finish produk tersedia atau memerlukan job order karena harus proses produksi terlebih dahulu. Jika direct sale, maka admin staff akan membuat request for delivery kepada bagian finish good warehouse atau delivery staff. Selanjutnya ada proses pembuatan pesanan. Jika finish produk tidak tersedia, maka PPIC leader akan melakukan prepare job order. PPIC melakukan text order atau request pemindahan barang dari warehouse ke area mesin produksi.
Dari text order yang dibuat PPIC, bagian raw material warehouse akan memindahkan raw material ke produksi. Kemudian bagian produksi akan memproses material sesuai job order dari PPIC leader. Setelah proses produksi selesai, akan dipindahkan ke bagian finished good warehouse atau finished good ready. Selanjutnya ada proses pengiriman barang. Staff delivery akan memproses packing preparation untuk membuat delivery packing unit. Kemudian staff delivery akan membuat dan mencetak delivery dokumen sebagai dasar pengiriman barang kepada customer, kemudian mengkonfirmasi jika barang tersebut terkirim kepada staff AR dengan menyerahkan delivery dokumen. Proses yang terakhir adalah pembuatan invoice, penerimaan pembayaran, dan penyelesaian transaksi. Bagian finance account receivable atau staff AR akan membuat invoice berdasarkan delivery dokumen dan mencetak invoice tersebut. Di luar dari sistem ERP, sistem staff AR melengkapi dokumen invoice dengan materai, cap, dan tanda tangan departemen, head, finish, dan merequest faktur pajak ke bagian tax staff. Selanjutnya, setelah proses submit dokumen invoice ke customer selesai dan pembayaran diterima, maka staff AR akan menginput pembayaran sesuai dengan dana yang diterima. Selanjutnya, pada proses settlement, staff AR akan menyelesaikan transaksi invoice sesuai dengan resip yang sudah diinput. Setelah proses settle selesai, report summary AR bisa dicetak dalam bentuk Excel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Yohana. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana use case diagram yang kami buat pada proses sales to cash yang terdapat pada sistem ERP di PT Indometal Mitra Buana. Nah, use case diagram digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Use case ini mendeskripsikan tipe interaksi antara user dan aktor dengan sistem. Use case diagram ini terdiri dari frame di sini yang kotak besar ini, di mana ini menggambarkan mana saja yang ada di dalam sistem dan mana saja yang ada di luar sistem. Di sini ada aktor yang berhubungan melalui garis asosiasi ini dan berinteraksi dengan salah satu use case. Di sini ada sales order. Kemudian di sini ada garis input yang artinya ada relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Jadi sebelum mengakses si sales order ini perlu login terlebih dahulu. Kemudian di sini ada PPIC leader yang mempunyai interaksi membuat job order dan juga tax order. Kemudian PPIC personel juga bisa mengakses tax order. Kemudian ada operator production, di sini bisa mengakses menu production execution. Kemudian delivery staff, di sini mengakses packing preparation dan delivery dokumen. Kemudian staff AR mengakses sales invoice receipt, dan sales invoice settlement. Nah, dari use case ini, untuk menjalankannya perlu login terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini merupakan activity diagram yang terjadi di PT Indometal Mitra Buana. Di sini kami membagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bagian komersial, PPIC, sama raw material warehouse, production, sama finished good warehouse. Di sini bagian komersial memproses script sales order. Kemudian setelah membuat sales order, ada proses decision di sini menentukan apakah ini direct sale atau tidak. Jika direct sale, maka proses selanjutnya yaitu merequest for delivery. Jika tidak, maka memerlukan job order. Di sini PPIC akan menyiapkan job order dan membuat
meng-create tax order, dan raw material warehouse akan memprepare raw material ke bagian production. Nah, bagian production di sini akan memproses materialnya. Nah, setelah material jadi, akan dipindahkan ke bagian finished good ready. Kemudian, bagian finished good warehouse akan prepare packing preparation. Setelah packing preparation selesai, akan dibuat dokumen delivery. Nah, di sini setelah proses delivery selesai, artinya barang terkirim, Finance AR akan meng-create invoice. Setelah proses create invoice selesai, Finance AR membuat dokumen, mencetak dokumen invoice dan mengirimkannya ke customer. Setelah jatuh tempo dan ada pembayaran, Finance AR akan menginput receipt atas pembayaran dari customer tersebut. Setelah di-receipt, kemudian Finance AR akan meng-create settlement. Create settlement di sini artinya meng-close transaksi invoice mana saja yang dibayar. Nah, setelah proses settlement selesai, maka report summary AR akan bisa dicetak. Kemudian di sini tadi keterangan-keterangan dari use case diagram dan keterangan dari activity diagram. Untuk simbol ini merupakan simbol use case. Kemudian yang simbol ini merupakan aktor, simbol ini merupakan input, dan simbol ini merupakan asosiasi. Untuk keterangan activity-nya, simbol ini merupakan penggabungan, simbol ini merupakan decision, dan simbol ini merupakan proses, simbol ini merupakan dokumen, dan yang terakhir simbol ini merupakan control flow. Nah, demikian penjelasan mengenai use case dan activity diagram yang terdapat di PT Indometal Mitra Buana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lucky. Ganti. Baik, terima kasih. Dokumen masukan. PO dokumen purchase order yaitu suatu dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli. Pemesanan ini akan diteruskan dan akan dicetak menjadi sebuah dokumen yaitu sebuah PO dan juga sebuah invoice ataupun piutang terkait pembelian PTX ke PT Indometal. Seperti contoh di sini yaitu munculnya purchase dengan keterangan pembelian steel plate dengan kuantitas 1,8 juta per 1,8 juta kilo dengan harga per kilonya yaitu 16.800 rupiah. Total yang harus dibayar yaitu 30.240.000 rupiah. Kemudian purchase order ini akan diteruskan menjadi sebuah piutang yang berjumlah senilai 30.240.000 rupiah. Lanjut, Kak. Setelah melakukan pembelian, maka akan dihubungkan dengan dokumen delivery, yang dimana dokumen ini akan menjadi suatu bukti dalam pengiriman. Hal ini diarahkan oleh control flow sebagai rangkaian transaksi. Dokumen delivery menjelaskan suatu barang yang akan diantarkan oleh perusahaan kepada pihak pembeli yang memesan produk kepada perusahaan tersebut. Untuk contoh yang pertama yaitu dijelaskan suatu dokumen, dan yang contoh yang kedua menjelaskan suatu invoice ataupun tagihan terkait barang-barang yang dipesan oleh pembeli tersebut kepada perusahaan. Berikut permasalahan pokok yang kami analisis dalam PT Indometal Mitra Buana. Dari hasil analisis sistem yang berjalan pada PT Indometal Mitra Buana terdapat permasalahan pokok yang menurut kami yaitu perlu adanya perbaikan. Pada saat mencetak invoice, tampilan yang keluar dari sistem adalah berbentuk PDF.
sehingga pada saat dicetak melalui printer dan matrik Epson LX 310 tidak terlalu jelas. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan pembayaran oleh pihak customer. Namun apabila diedit manual oleh user, bisa menimbulkan kerugian pada perusahaan. Apabila file tersebut berbentuk Excel, ya dikhawatirkan bisa diedit manual oleh user sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian. Baik, mungkin cukup. Akan dilanjutkan oleh Kak Feby. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Luki. Sini saya akan menjelaskan mengenai dari permasalahan pokok sistem berjalan pada PT Indometal Mitra Buana, yaitu yang menurut kami terdapat permasalahan pokok yang perlu adanya perbaikan, yaitu di dalam mencetak dokumen invoice. Nah, di mana pada mencetak dokumen invoice ini itu melalui printer .matrix Epson LX 310. Nah, itu tidak terlalu jelas atau tidak terlalu terlihat yang dapat menyebabkan kesalahan pembayaran oleh customer. Maka dari itu, kami menyarankan di dalam pemecahan masalah ini yaitu dengan membuat invoice elektronik ataupun tanpa dicetak. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa? Yang pertama, kami di sini menyarankan untuk menggunakan materai elektronik ataupun e-materai. Di dalam pembuatan e-materai ini tentu ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan materai elektronik ini? Yaitu merupakan suatu sistem materai elektronik dari distributor materai elektronik yang terdaftar resmi di Perum Peruri yang diperuntukkan untuk wajib pajak non-pemungut dalam menggunakan materai elektronik. Nah, adapun fitur yang terdapat pada portal materai elektronik ini, kita terlebih dahulu memasuki websitenya, yaitu dengan memasuki alamat http://ematerai.co.id, kemudian akan ada tampilan yang namanya registrasi dan login. Maka di sini kita harus registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan untuk menggunakan e-materai ini. Nah, setelah kita daftar mengisi data secara lengkap, maka di sini akan terdapat jenis penggunanya. Nah, di dalam pos materai elektronik itu ada 3 jenis pengguna. Yang pertama itu ada pengguna personal, yaitu merupakan yang bersifat individu atau pribadi. Dan yang kedua pengguna enterprise, yaitu merupakan pengguna dalam bentuk organisasi, instansi atau perusahaan yang bukan termasuk dalam pemungut. Terbagi dalam 2 tipe akun. Yang pertama ada akun parent dan yang kedua ada akun child. Akun parent dapat menaungi banyak akun child dan akun child dapat menggunakan kuota yang dimiliki oleh akun parent. Dan yang ketiga jenis penggunanya yaitu ada wholesale yang merupakan pengguna yang bertindak sebagai rantai pasokan dan akan bekerja sama dengan distributor resmi materai elektronik dalam proses distribusi ataupun menjual kembali. Nah, di sini kan kami di dalam sebuah instansi atau perusahaan, maka kami memilih jenis penggunanya yaitu enterprise. Setelah memilih jenis pengguna, tentu akan ada yang namanya verifikasi menggunakan email. Nah, setelah kita sudah daftar registrasi, sudah punya akun, kemudian kita bisa login di dalam website ini. Setelah kita login, maka akan ada tampilan yang namanya pengelolaan yang tadi saya sebutkan, yaitu pengelolaan akun parent dan akun child. Nah, untuk itu bagaimana di dalam membubuhkan sebuah e-materai ini ke dalam dokumen? Yang pertama, tentu kita perlu yang namanya pembelian kuota e-materai itu. Nah, caranya kita masuk dulu ke dalam websitenya, login, kemudian masuk ke dalam menu pembelian kuota materai elektronik.
agar kuota yang dimiliki dapat digunakan untuk melakukan pembubuhan materi elektronik pada suatu dokumen. Dalam menu pembelian, kita bisa menginput jumlahnya, berapa banyak yang akan kita beli. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam metode pembayaran. Nah, setelah kita mempunyai kuota e-materainya, maka kita dapat membubuhkan e-materai itu ke dalam suatu dokumen. Nah, dokumen yang akan kita pakai itu yaitu dokumen invoice. Nah, caranya yaitu dengan masuk ke dalam portal pos e-materainya, kemudian ke menu pembubuhan. Setelah itu kita unggah dokumen yang akan dibubuhkan e-materainya. Setelah itu kita bisa atur posisinya. Setelah posisinya sudah sesuai, baru kita bisa membubuhkan materai. Nah, membubuhkan materainya ini tentu kita harus membuat PIN terlebih dahulu. Nah, setelah kita sudah mempunyai PIN, kemudian dokumen ini sudah bisa dibubuhkan dengan e-materainya. Nah, setelah itu bisa kita unduh dan ataupun kita bisa mengirimkan dokumen ini ke dalam email. Nah, kemudian setelah dokumen invoice ini sudah dibubuhkan e-materai, kita bisa menggunakan tanda tangan digital, yaitu menggunakan aplikasi PDF Nitro Pro. Mungkin itu ya pemecahan masalah dari kelompok kami mengenai sistem yang berjalan pada PT Indometal Mitra Buana, yaitu mengenai dokumen invoice yang sebelumnya itu dicetak melalui file PDF dan menurut kami itu tidak terlalu jelas atau tidak terlalu terlihat, yang akan pengaruhnya itu menyebabkan kesalahan pembayaran oleh customer. Maka dari itu pemecahan masalahnya kita menggunakan invoice elektronik dengan menggunakan e-materai dan tanda tangan digital. Kemudian kesimpulan dari proyek kami yaitu PT Indometal Mitra Buana telah menggunakan sistem ERP di dalam proses bisnisnya, sehingga proses penagihan sales to cash-nya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian dengan adanya sistem yang baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan dan juga produktivitas karyawannya. Kemudian penyimpanan data akan lebih aman jika perusahaan telah menggunakan sistem terutama untuk arsip dokumen. Sini ada saran dari proyek kami, yaitu dalam proses penyimpanan data haruslah dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi untuk menghindari berbagai jenis kesalahan. Kemudian yang kedua, dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, proses penagihan akan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang ketiga, itu perlu adanya sistemasi dalam pencetakan dokumen invoice, ya, yang mana telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang tadinya dicetak secara print PDF, kami menyarankan untuk menggunakan invoice elektronik dengan menggunakan materai elektronik dan tanda tangan digital. Sekian proyek dari kelompok 1, kelompok kami. Mudah-mudahan dengan adanya proyek buku sistem informasi ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya untuk kami dan umumnya untuk mungkin bagi perusahaan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Hartati Mkom yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan proyek buku sistem informasi ini. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup.
Presentasinya jangan ditutup. Oke, Ibu sangat mengapresiasikan terhadap kelompok ini ya. Persiapannya kayaknya sudah sangat matang ya. Jadi untuk isi materinya itu hampir 80% tercapai ya. Alhamdulillah. Ibu sebelumnya mau memberikan saran ya. Ini udah baik sih ya, ini udah baik. Cuman Ibu mau memberikan saran. Kalau sedang presentasi, tolong fokus pada tema materinya. Tema materi kalian itu adalah tentang analisa penagihan ya, kalau nggak salah ya. Ya, penagihan sales to cash ya, to cash ya. Benar ya? Benar nggak? Benar, Ibu. Iya, Bu. Jadi fokus di situ. Tidak tentang tutorial cara menggunakan e-materai. Ya, yang saya perhatikan tadi lebih ke Mas Febi sih ya, lebih ke Mas Febi. Ini dia lebih menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan e-materai ya. Jadi kalau untuk cara menggunakan e-materai itu biarkanlah user yang ingin menggunakan e-materai untuk melihat tutorialnya mungkin ya di link YouTube lain gitu. Jadi fokus kalian itu adalah tentang penagihannya seperti itu. Jadi solusi pemecahan masalahnya tuh seperti apa? Oh tadi menggunakan udah selesai, cukup menggunakan e-materai, tanda tangan digital selesai udah gitu ya. Perkara nanti mau menggunakan e-materai gimana caranya itu udah urusannya belakangan gitu ya. Itu urusannya pihak perusahaan atau siapapun yang memang ingin menggunakan e-materai tersebut. Ya, jadi tugas kamu sebenarnya adalah lebih fokus pada materi yang disampaikan, bukan buat tutorial ya. Itu yang Ibu ingin sampaikan. Ibu mau tanya sedikit aja, untuk di papernya itu apakah sudah di use case-nya ya, apakah sudah ada apa sih namanya tabel untuk keterangan use case-nya? Sudah, Bu, sudah ada, Bu. Seperti sudah ada ya, alhamdulillah ya. Karena memang yang Ibu perhatikan tadi untuk Mbak Yohana ya, Mbak Yohana Francisca yang menjelaskan tentang use case dan activity itu sudah sangat cukup baik ya, menurut Ibu sudah sangat cukup baik. Ya, cuma tadi kekurangannya sedikit dari Mas Febi, kenapa jadi tutorial gitu, itu aja sih ya. Untuk pengumpulan link nanti ini videonya tolong dimasukkan ke dalam YouTube, kemudian untuk link YouTube-nya dan papernya itu dikirimkan lewat WA ya ke Ibu paling lambat hari Rabu. Paling lambat hari Rabu besok ya. Salah satu aja ya, jangan semuanya ngirim ya. Jangan seperti kelompok sebelah. Ya, salah satu saja yang mengirim ya, link YouTube dan paper. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Cukup ya. Papernya, Bu. Ya. Papernya dalam bentuk PDF atau Word-nya, Bu? PDF dan Word. Oke, baik, Bu. PDF dan Word ya. Jadi nanti Ibu mau lihat dulu papernya seperti apa, apakah ada revisi atau tidak. Ya, takutnya kan nanti ada kekurangan gitu ya. Seperti itu, paham ya? Iya, baik, Bu. Oke. Karena berhubung waktu juga Ibu akan cukupkan, karena Zoom itu hanya 45 menit ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian dan sangat bagus sekali presentasi yang kalian persembahkan hari ini ya. Ibu sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah, keluar.